Nah, senang sekali kalau malam hari ini kita semua bisa sama-sama belajar ya mengenai kebenaran firman Tuhan, khususnya mengenai pernikahan ya. Saya Pastor Doni Tompunu, saya sudah menikah 21 tahun. Ada di sini sudah nikah 21 tahun? Nah, istri saya Sandy, ya kami dikaruniai 3 orang putri. Ya, Vania nomor 1, yang nomor 2 Vanessa, nomor 3 Valerie. Ini foto mungkin 3 tahun yang lalu ya. Nah, kedua anak saya ikut nih. Ya, mungkin bisa kasih tandanya reaksinya Vania dan Vanessa. Jadi apa yang saya sampaikan tentu mereka tahu ya. Jadi ada buktinya, ada saksinya. Ya, nah hari ini kita mau bicara tentang jomblo ya. Saya sudah nikah 21 tahun. Lalu dan yang namanya masa-masa remaja tentu saya pernah jatuh cinta beberapa kali ya. Tapi nanti saya cerita ya. Namun yang benar-benar mantap ya, saya benar-benar langsung begitu jadian ya mantap dengan istri saya sekarang ini ya. Saya tahu dia pasangan yang dari Tuhan. Nanti kita dengar sharingnya ya. Nah, jomblo ngenes ya sejak tahun 1945. Ada di sini jomblo sejak tahun 1945? Saya yakin tidak ada ya. Saya aja lahir tahun 1972. Nah, kita mau lihat sama-sama. Tolong ya nanti di chatting coba jawab, teman-teman kasih pendapat nih malam hari ini. Mana yang lebih baik? Tetap jomblo atau punya pasangan? Nah, saya mau lihat ya. Nah, yang bilang lebih baik tetap jomblo, coba kasih reaction-nya. Untuk saat ini maksudnya. Ya. Yang bilang saya lebih baik Kak kalau saya punya pasangan. Ayo, mana reaction-nya? Nah, dua-duanya ada baiknya, ada tidak baiknya. Nanti kita belajar sama-sama. Ya, mau jomblo atau punya pasangan, ya ada plus, ada minusnya. Kalau jomblo katanya lebih santai, ya nggak pusing. Kalau udah punya pasangan, aduh pastor, repot ya. Nah, tapi kalau nggak punya pasangan, kesepian. Nah, kita belajar sama-sama. Baik atau tidak baik, yang benar-benar baik, yang berhak menentukan tentu bukan kita, tapi Tuhan. Ya, nah kita mau belajar sama-sama kebenaran hari ini. Ya, siapa jomblo ngenes pertama di dunia? Menurut Christian, jomblo ngenes pertama di dunia siapa, Tian? Jomblo ngenes pertama kali manusia yang Tuhan ciptakan pertama kali, Om, yaitu Adam. Adam, ya. Jadi sadarlah bahwa Tuhan menciptakan manusia pertama kali sebagai seorang jomblo gitu, ya. Berapa tahun Adam jomblo? Gak ada yang tahu. Karena pada waktu itu manusia belum jatuh dalam dosa dan waktu itu nggak dihitung karena hitungan adalah kekekalan. Ya, nah sejak manusia jatuh dalam dosa lah baru waktu itu berjalan. Ya, kita nggak pernah tahu ya berapa lama Adam jomblo. Tapi yang pasti Tuhan menciptakan manusia pertama kali itu sebagai seorang jomblo gitu. Ya, nah sampai kapan Adam ngejomblo? Mungkin ada yang bertanya, aduh Kak, sampai kapan saya jadi jomblo? Nah, sampai Tuhan bilang, Tuhan berfirman dalam Kejadian 2 ayat 18, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku, Tuhan, akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, siapa di sini yang rindu menikah dengan jodoh yang dari Tuhan? Nah, saya percaya teman-teman semua pasti rindu dong ya menikah dengan jodoh yang dari Tuhan. Saya juga. Jadi waktu itu saya 2 SMP, mulai dari 2 SMP ya, saya pernah mulai merasakan cinta itu kelas 1 SMP ya. Dulu saya melihat perempuan itu sama semua. Tapi satu hari kelak, kok yang ini beda ya. Nah, saya mulai ngalami itu masa-masa SMP antara kelas 1 dan kelas 2.
Nah, tapi saya benar-benar serius bangun hubungan itu di usia 25 tahun ke atas. Ya, jadi itu ada masa yang lama di mana saya memang memutuskan untuk tidak pacaran. Ya, saya tidak berani ya karena saya satu hal, saya ingin menikah dengan jodoh yang dari Tuhan. Nanti saya cerita pengalaman saya. Jadi sampai kapan saya jomblo? Sampai Tuhan yang berfirman, tidak baik kalau Kristen seorang diri saja. Amin, Tian. Tapi kalau Tuhan belum berfirman, ya jangan coba-coba gitu. Jangan mendahului Tuhan. Ya, sampai kapan? Teman-teman jomblo sampai Tuhan berkata, tidak baik kalau teman-teman sendirian. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan. Tentu kalau jodoh yang dari Tuhan itu yang terbaik. Dan saya katakan, ya saksinya anak saya hari ini bahwa saya menikah dengan jodoh yang dari Tuhan. Dan saya bahagia selama 21 tahun menikah, saya mau katakan saya sangat bahagia. Nah, kapan Tuhan bilang tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja? Nah, kita mau belajar sama-sama nih. Ya, karena pernikahan itu idenya Tuhan, bukan ide manusia. Adam itu tidak punya pikiran sama sekali bahwa dia akan menikah. Sama sekali tidak ada pikiran. Nah, Tuhanlah yang memulai. Jadi teman-teman harus tahu bahwa pernikahan itu idenya Tuhan. Seperti misalnya ya, saya punya handphone nih, iPhone. iPhone ini idenya siapa? Idenya Steve Jobs. Siapa yang berhak menentukan tujuan, cara pakainya, aturan mainnya? Steve Jobs. Saya nggak bisa sembarangan. Aduh, saya nggak suka nih iPhone nih, saya mau rubah. Nggak bisa. Ini sudah ditentukan dari mulanya oleh Sang Pencipta. Demikian juga dengan pernikahan. Yang namanya pernikahan itu laki-laki dan perempuan. Itu sudah dari awal. Tapi kalau hari ini ada pernikahan sejenis, itu bukan idenya Tuhan, pasti hancur. Jadi kalau kita sungguh-sungguh ingin hidup bahagia, ya kita harus ikut aturannya Tuhan, karena Tuhan yang menciptakan pernikahan. Nah, kapan Tuhan bilang kepada manusia itu, ya tidak baik seorang diri saja? Ini adalah kata pertama tidak baik di Alkitab. Teman-teman tahu kan ketika Tuhan menciptakan semuanya, Tuhan berkata apa? Semuanya itu baik. Semuanya itu baik, bahkan sangat baik. Tapi ketika Tuhan melihat manusia itu seorang diri saja, tadinya baik, tapi satu titik Tuhan berkata tidak baik. Kapan itu terjadi? Nah, ini kita mau sama-sama belajar ya. Nah, yang pertama adalah ini syarat-syaratnya. Ketika Adam sudah mengenal Allah dan siapa dirinya. Adam diciptakan segambar dengan Allah. Apa arti itu segambar dengan Allah? Sepikir dengan Allah. Adam itu pikirannya Allah. Ya, iPhone ini pikirannya siapa? Pikirannya Steve Jobs. Ini bukan pikirannya saya. Ini gambarnya Steve Jobs. Ini idenya Steve Jobs yang menciptakan iPhone ini. Demikian pula dengan pikirannya Allah gitu. Kita lanjut. Nah, kita baca sama-sama ayatnya. Dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah, diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Jadi manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya, mari teman-teman ya sambil di-mute katakan, saya ini gambar Allah. Nah, jadi kalau kita pengen tahu siapa saya, ya teman-teman harus tahu siapa Allah yang sebenarnya. Jadi semakin teman-teman mengenal Allah, teman-teman semakin mengenal siapa diri teman-teman. Karena saya ini adalah gambar Allah. Nah, yang paling penting hari ini adalah kita tahu siapa diri kita dulu. Nah, sebelum kita masuk
pernikahan. Bagaimana kita bisa tahu siapa diri kita? Waktu kita mengenal Allah. Jadi, jangan menikah kalau kita tidak kenal Allah. Jadi yang pertama, pastikan teman-teman kenal siapa Tuhan. Nah, kapan saya kenal Tuhan? Saya anak pendeta. Dulu saya kenal Tuhan pertama kali itu, saya sempat ragu, ini Tuhan yang benar yang mana ya? Saya pernah tuh sembahyang di musola, ibu saya seorang hamba Tuhan, pendeta almarhum, mengizinkan. Tapi satu malam, saya bertanya, Tuhan yang benar itu Tuhan yang mana ya? Nah, lalu saya berdoa. Nah, makanya saya tantang teman-teman hari ini, Tuhan itu ada. Tuhan itu nyata. Coba berdoa, Tuhan, aku ingin mengenal Engkau. Tunjukkan siapa Engkau yang sebenarnya. Teman-teman belajar, cari tahu. Saya kenal Tuhan itu SMP. Jadi waktu itu saya stres. Karena saya anak pendeta. Ya, sebagai anak pendeta tentu kan nggak nyaman ya. Apa-apa dituntut, ya, kamu tuh anak pendeta, Don. Nah, apalagi mami saya, almarhum sekarang ya sudah dipanggil Tuhan, sudah ada di sorga, berkata, Doni, waktu kamu lahir, kamu harusnya mati. Karena waktu kamu lahir, kamu sudah muntah-muntah darah. Dokter sudah angkat tangan. Tapi mami berdoa, Tuhan kalau anak ini sembuh, aku berjanji, dia besar jadi hamba Tuhan, jadi pendeta. Dan saya sembuh secara mujizat. Dan sejak hari itu, sejak kecil, saya sudah ditanam di pikiran saya, Doni, kamu besar jadi pendeta. Karena mami sudah janji. Saya pernah satu kali, om saya bertanya, ya Doni kalau sudah besar mau jadi apa? Saya bilang, Doni pengen jadi polisi, pengen jadi ABRI. Tiba-tiba mami saya keluar dari kamar berkata, Doni, no, 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 no. Kalau sudah besar, kamu harus jadi pendeta. Bayangin, stres. Saya kelas 5 SD, itu sudah keluar jerawat di sini. Kelas 2 SMP, muka saya penuh jerawat. Dulu teman-teman saya di kelas membuli saya. Mereka bernyanyi, ada satu orang ya, di wajahmu kulihat bulan. Wajah saya hancur kayak bulan, penuh dengan lubang, penuh dengan jerawat. Saya dulu minder, saya dulu gagap, apalagi sebagai anak pendeta. Ya, saya ingat sekali, saya sekolah di Tirta Marta, Pondok Indah. Karena saya anak pendeta, saya cuma bayar 10% dari yang seharusnya dibayar. Jadi sangat murah sekali. Dan teman-teman saya semua orang-orang kaya. Satu kali saya minta sama papi saya, mami saya, papi, Doni pengen punya sepatu Nike. Tahu sepatu Nike? Nike. Dulu tahunya Nike, karena baru keluar. Bacanya Nike tulisannya kan. Lalu papi saya bilang apa? Doa. Aduh, itu di hati rasanya ngenes banget, sakit banget. Kapan dapatnya doa-doa terus gitu. Lalu saya mulai memberontak lah. Lalu saya mulai menyesal. Kenapa sih Tuhan, aku waktu masih kecil nggak mati aja? Kalau aku waktu masih kecil mati, pasti masuk sorga. Kan orang tua pendeta. Koneksi dekat sama sorga. Kalau di sorga kan enak, minta apa aja ada. Itu pikiran saya sebagai seorang anak remaja. Tapi kenapa saya mesti hidup, Tuhan? Malam itu saya sambil nangis, ya, saya berdoa, Tuhan, kenapa aku hidup? Kenapa aku nggak mati aja waktu masih bayi? Dan saya ngalami, tiba-tiba itu di hati saya, di batin saya ada suara. Saya sampai kaget, bukan di telinga, tapi di dalam batin saya ada suara. Tiba-tiba ada pikiran yang muncul. Karena aku punya rencana dalam hidupmu. Saya sampai kaget, itu pikiran dari siapa ya? Tapi saya segera waktu itu berdoa, Tuhan, aku nggak tahu Tuhan yang benar yang mana. Tapi kalau Yesus, Engkau benar-benar Tuhan, aku mau mengenalmu Tuhan. Jadi saya ingat sekali 2 SMP, itu pertama kali ya saya masuk kamar saya kecil, tapi bukan kamar kecil ya, bukan toilet. Nah, saya berlutut sebagai pribadi, bukan sebagai anak pendeta. Selama ini kalau saya berdoa karena saya anak pendeta, takut dihukum, takut dimarahin. Tapi pagi itu saya masuk kamar saya berlutut. Dan ketika saya berlutut, saya panggil dia Bapa. Dan saya tidak pernah lupa, itu air mata langsung ngalir. Saya nangis dan saya merasa hadirat Tuhan begitu kuat. Dan saya dengar sekali lagi suara di batin saya.
aku punya rencana dalam hidupmu. Ya, rencana Tuhan termasuk pernikahan kita. Jadi sejak 2 SMP, saya sudah memutuskan saya mau menikah dengan jodoh yang dari Tuhan. Setiap kali saya jatuh cinta, suka dengan seorang wanita, ya sampai SMP, SMA juga ya, sampai kuliah pun, ya, saya tuh selalu tanya, Tuhan, ini jodoh yang dari Tuhan atau bukan? Saya dulu tidak ada yang ngajar, saya ada favorit seorang hamba Tuhan, dia cerita pengalaman dia bagaimana Tuhan kasih dia jodoh. Saya mau seperti itu Tuhan. Saya cuma doa, Tuhan kalau memang ini dia bukan jodoh yang daripadamu, sekalipun saya suka, saya rela lepaslah Tuhan karena memang belum waktunya. Nah, karena apa? Saya belajar mengenal Allah dulu. Jadi saya tahu siapa saya. Ya, dan itu pun bertumbuh proses dari pribadi yang saya dulu gagap, akhirnya saya mengenal Tuhan, ya saya benar-benar dilawat Tuhan, bertumbuh. Nah, saya tahu siapa saya. Ketika saya punya identitas yang benar, saya benar-benar menikmati itu kesinggalan saya. Ya, saya tidak ingin jadi seperti orang lain. Oke, saya tahu siapa saya di hadapan Tuhan. Ya, nah, baru yang kedua. Oke, yaitu ketika Adam, setelah Adam diciptakan segambar dengan Allah, Adam mengenal Allah. Jadi pastikan kalian mengenal Allah dulu, ketemu Tuhan dulu sebelum ketemu pasangan. Ayo katakan, ketemu Tuhan dulu sebelum ketemu pasangan. Ya, kalau teman-teman tidak ketemu Tuhan dulu atau siapapun tidak ketemu Tuhan dulu, nggak mungkin ya bisa ketemu pasangan. Nah, baru setelah ketemu Tuhan, yang kedua, Adam ditempatkan di Taman Eden. Ya, artinya apa Taman Eden? Taman Eden itu bukan sekedar taman, itu adalah habitat, itu adalah tempat di mana Tuhan bertemu dengan Adam di Taman Eden itu. Ya, nah Kejadian 2 ayat ke-8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Taman Eden bicara tentang hadirat Tuhan. Taman Eden bicara tentang rumah Tuhan. Jadi kalau teman-teman ingin ketemu jodoh yang dari Tuhan, ya kalian harus punya pergaulan anak-anak Tuhan. Ya, rumah Tuhan itu bicara tentang komunitas anak-anak Tuhan. Ya, nah, harus benar-benar ada di situ ya, dalam hadirat Tuhan, bersekutu bersama-sama, ya 2-3 orang berkumpul Tuhan hadir. Nah, ini yang menarik ya, bahwa Tuhan menciptakan manusia untuk hidup dalam hadiratnya. Itu disebut habitat. Kita tahu kan, ya, habitat itu apa? Habitat adalah tempat kediaman atau kehidupan bagi tumbuhan, hewan, dan manusia dengan kondisi tertentu di permukaan bumi. Contoh misalnya, ikan ditentukan untuk hidup dalam air. Sebelum Tuhan menciptakan ikan, Tuhan ciptakan apa? Habitatnya dulu. Airnya dulu, lautnya dulu. Sebelum Tuhan menciptakan tanaman, tumbuhan, binatang, Tuhan ciptakan apa? Habitatnya dulu. Ada daratan, ya ada daratan tinggi, daratan rendah. Habitatnya diciptakan. Ada suhu yang dingin, suhu yang panas. Sebelum Tuhan menciptakan burung, Tuhan ciptakan apa? Cakrawala, space. Ya, untuk burung itu bisa bergerak, terbang. Nah, sebelum Tuhan menciptakan manusia, Tuhan ciptakan apa? Eden. Sebuah taman di Eden. Tempat manusia bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Dalam hadirat Tuhan. Nah, itulah Taman Eden. Ya, itulah habitatnya. Jadi jangan bangun hubungan dengan orang yang memang jangankan mengenal Tuhan. Ya, masuk hadirat Tuhan pun nggak tahu gitu. Dia nggak tahu hadirat Tuhan. Kalau doa kayak orang bego gitu ya, bengong, ya memuji Tuhan itu cool, cool, dingin aja. Dia nggak merasa. Ya, itu belum waktunya gitu. Adam itu dia kenal Tuhan dan dia bersekutu dengan Tuhan di Taman Eden. Dia mengenal suara Tuhan. Nah, lalu yang ketiga, ya, apa yang Tuhan berikan sebelum Tuhan berkata tidak baik manusia seorang diri? Ketika Adam sudah punya kerjaan, yaitu apa? Mengusahakan dan memelihara sebuah taman. Kejadian 2 ayat yang ke-15, Tuhan Allah mengambil manusia itu
dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk apa? Mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi mana yang lebih dahulu Tuhan berikan? Bukan jodoh. Tuhan berikan Adam apa? Pekerjaan. Makanya kalau teman-teman masih SMP, masih SMA gitu ya. Nah, belum punya usaha secara keuangan, masih belum mandiri, masih minta sama orang tua, ya jangan pacaran dulu, jangan pikir untuk bangun hubungan. Seperti yang Kak Raditya Olowan minggu lalu sampaikan, itu bagus sekali gitu. Jadi yang pertama kembangkan dulu potensi. Ya, usaha dulu, atur keuangan, tanggung jawab. Ya, urus kamar aja belum becus, mau urus anak orang, ya nggak bisa. Ya, coba belajar di situ. Baru yang keempat, ketika Adam sudah mengetahui prinsip dasar hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkata kepada Adam apa? Lalu Tuhan memberi perintah ini kepada Adam, yaitu manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan kasih prinsip bagaimana hidup. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Mana yang benar, mana yang salah. Berdasarkan firman Tuhan. Perintah Tuhan. Ya. Nah, jadi kesimpulannya, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, kalau ia sudah apa? Segambar dengan Allah. Dia sudah mengenal Allah. Dia sepikir dengan Allah. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, kalau dia memang sudah terbiasa hidup bergaul dengan Allah. Hidup dalam hadirat Tuhan. Berdoa, menyembah, begitu. Ya, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, kalau dia sudah punya pekerjaan, usaha, dan dia sudah tahu prinsip kebenaran firman Tuhan. Dia tahu firman Tuhan, dia tahu kebenarannya. Ya, misalnya ya tentang keselamatan, tentang hukum tabur tuai, tentang takut akan Tuhan, dia tahu bagaimana mengelola uang, bagaimana mengatasi hawa nafsu, dia sudah tahu prinsipnya. Dia belajar kebenaran firman Tuhan, dia bisa menguasai dirinya. Oke? Nah, kalau teman-teman sudah segambar dengan Allah, teman-teman sudah mengenal hadirat Tuhan, teman-teman sudah punya pekerjaan, dan teman-teman tahu prinsip firman Tuhan untuk hidup benar di dunia ini sesuai dengan kehendak Tuhan, barulah Tuhan berkata, tidak baik kalau Christian itu, atau siapa di sini ya, Wendy itu, ya atau siapapun, sendirian saja. Namun, lebih baik teman-teman sendirian saja alias jomblo, kata Tuhan, lebih baik kamu sendirian lah kalau belum segambar dengan Allah, belum kenal Tuhan, belum dapat hidup dalam hadirat Tuhan. Doa aja, nyembah aja jarang. Ya, anak-anak saya tahu, setiap pagi ya saya dan istri kami menyembah Tuhan. Saya ambil gitar, saya nyanyi, saya nyembah Tuhan. Itu dari SMP. Saya sudah punya waktu doa pribadi bersama Tuhan saat teduh, ya. Lalu belum punya pekerjaan lagi. Ya, lalu belum tahu firman Tuhan. Dia nggak kenal firman Tuhan, jarang baca firman Tuhan. Ya, lebih baik seorang diri saja. Karena kalau sampai dia menikah, aduh kesian pernikahannya. Ya, saya tidak tahu dengan teman-teman di sini ada nggak yang orang tuanya single parent. Pasti nggak enak kan, menderita kan. Masakah kalian mau meniru itu? Pasti saya yakin orang tua kalian ingin kalian lebih baik. Apalagi kalau orang tua kalian bercerai. Hari ini saya dan istri kami melayani komunitas Pak Sutri yang masalah pernikahannya itu mengerikan sekali. Saya mementor kurang lebih ada sekitar 12 bapak-bapak yang istrinya selingkuh. Nah, istri saya lebih banyak lagi, suami selingkuh lebih banyak dibandingkan istri selingkuh. Tapi itu sangat menyakitkan. Ya, itu seperti orang jatuh di jurang ya, ambulans di bawah jurang. Sudah luka-luka parah. Nah, kayak teman-teman ini kan masih di atas jurang.
Makanya bangun pagar. Saya senang sekali bisa sharing malam ini supaya teman-teman semua di sini tidak berbuat kesalahan yang sama. Nah, kalau teman-teman ingin sungguh-sungguh hidup bahagia, pastikan jangan salah memilih pasangan hidup. Dan juga pastikan di waktu yang tepat. Kapan saya siap untuk masuk dalam pernikahan? Ketika saya sudah segambar dengan Allah. Ketika saya sudah memang punya persekutuan, hubungan intim dengan Tuhan. Ketika saya sudah punya penghasilan, sudah punya pekerjaan, dan saya tahu, sudah belajar firman Tuhan, prinsip-prinsip kebenaran dasar firman Tuhan. Baru Tuhan berkata, tidak baik kamu seorang diri. Baru nanti Tuhan akan pertemukan. Itu ada prosesnya lagi ya. Nah, jadi menurut Tuhan, ini yang paling penting. Mana yang lebih baik bagi saya? Tetap jomblo atau punya pasangan? Ya, teman-teman sudah punya jawabannya. Nah, hari ini ya, saya mau sharing kesaksian saya pribadi. Ya, jadi tadi saya sudah cerita sedikit, saya mulai mengenal yang namanya jatuh cinta itu SMP kelas 2. Ya, benar-benar ada lagunya kan, aku mau makan, ingat kamu, aku sedang belajar, ingat kamu. Itu waktu saya ke sekolah, saya melihat cat tembok sekolah itu warnanya lebih cerah daripada yang sebelumnya. Pernah ngalami gitu? Nah, itu waktu saya belajar, ternyata itulah dopamin. Ya, mungkin teman-teman dulu ya, melihat semua perempuan yang cowok nih ya, sama aja. Tapi satu hari kok ada yang beda, ini beda. Ya, begitu ke sekolah, ya, ngelihat mobilnya lewat aja, itu jantung sudah berdebarnya udah nggak stabil. Ya, duk, 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 lebih cepat. Itu baru mobilnya lewat. Begitu mobilnya berhenti, masuk tempat parkir, pintu terbuka, waduh, langsung double bass. Brrrr, jantungnya. Begitu kakinya turun, baru kaki doang turun tuh ya, itu ya, keringat dingin sudah mulai keluar. Waduh, begitu dia turun jalan, ada angin berhembus, pang, itu rambut kayak iklan Sunslick, saudara. Weh, ya, langsung itu mulut terbuka bengong. Jarak 1 meter dia ngomong, halo, pagi, langsung gubrak, pingsan lah. Dan kalian mulai bertanya, sama rumput yang bergoyang, ya, sama bintang di langit, inikah namanya cinta? Inikah cinta? Come on, cinta pada. Saya mau beritahu, itu namanya dopamin. Ya, dopamin ini di otak kita bikin rasa senang, melayang, punya energi yang berlebihan. Saya ingat banget ya, waktu saya masa-masa pacaran, bangun hubungan dengan Sandy, kami 1,5 tahun. Dari kami jadian sampai mereka itu 1,5 tahun. Karena menurut yang bagus itu 2 tahun. Ya, antara 1,5 sampai 2 tahun bagus. Jadi jangan lama-lama pacaran. Oke, sampai 1,5 tahun. Jadi saya ingat sekali, dopamin itu membuat punya energi yang berlebih. Pertama, pikiran terfokus, yang kedua, energi berlebih. Ya, the power of love. Gunung tinggi akan kudaki, lautan luas akan kuseberangi untuk berjumpa dengan dikau, kekasih hati. Saya tinggal di Cirende, istri saya tinggal di Bekasi. Cirende, Bekasi, itu jauh banget, Jati Bening. Mesti lewati gunung, lembah, sungai, ya. Saya mesti ke Lebak Bulus, lalu naik bis ke Cawang, Uki, naik angkot lagi, M19, ke Caman. Saya dulu nggak tahu Caman itu apa, dari Caman naik lagi, ojek. Tapi karena cinta tak terasa. Ya, Cirende, Bekasi 2 jam nggak masalah. Itu seneng banget. Tapi kalau sekarang suruh ngulangi, Kamsia, terima kasih ya. Nah, itu cinta, saya ngalami gitu ya. Nah, tapi di masa-masa SMP itu, nah saya ini gambar dirinya masih nggak bagus. Saya minder, saya dulu gagap. Saya ingat banget, saya nggak berani ngomong. Jangankan ngomong, saya duduk di sebelah cewek aja, itu keringat dingin, nggak bisa ngomong saya. Itu dulu. Ya, sampai saya akhirnya kenal Tuhan, saya belajar Alkitab, saya penuh Roh Kudus, lalu saya mulai memimpin pemuda, remaja, mulailah ada yang naksir. Saya dulu syok loh. Hah?
Masa sih ada yang naksir? Saya dulu merasa diri jelek banget ya. Nanti mungkin Fania udah lihat foto papi kan waktu masih muda dulu, rambutnya poni. Saya nggak pernah ke salon, saya nggak pernah gunting rambut, bahkan saya nggak pernah beli baju sampai saya menikah. Jadi pertama kali saya ke salon itu waktu saya nikah. Ternyata enaknya di pedicure, manicure, dipijat-pijat gitu. Nah, tapi di masa-masa itu SMP itu saya suka satu wanita ya, tapi nggak jadi. Waduh, kenapa? Saya ingat banget dulu saya tulis surat, ya, suratan normal ya, bukan surat cinta, hanya apa kabar, gimana sekolahnya, lalu dia balas suratnya. Waktu dia balas, saya terima kayak gemeteran. Wih, dibales nih ya. Padahal cuma ngomong gini, saya baik-baik aja gitu doang, orang kayak gemetar. Itu, waduh, seneng banget. Tapi saya nggak ngomong apa-apa karena saya nggak pede gitu. Ya, singkat cerita, dia mulai curhat. Ya, perempuan ini ya mulai curhat. Gue lagi gini-gini. Ternyata dia suka sama pria lain. Aduh, saya itu ingat banget, nangis banget. Ternyata bukan saya, pria lain, teman sekelas dia. Dia akhirnya jadian lah ya. Nah, singkat cerita, udah lepas tuh. Ya, saya nggak pacaran, ya. Nah, lalu saya SMA kelas 2, penuh Roh Kudus. Wah, saya mulai berbicara, saya mulai khotbah itu SMA. Mulai berkhotbah. Ya, memimpin. Akhirnya kan, ya, percaya dirinya bangkit. Nah, lalu saya bangun hubungan lagi sama perempuan itu. Ternyata dia mulai kasih respon. Tapi saya nggak berani. Saya tahu kenapa. Belum waktunya. Saya belum punya kerjaan. Ya. Lalu pas kuliah, nah ini dia saya mau cerita teman-teman. Pas kuliah, saya ingat sekali ya malam itu sebenarnya kalau kita jadian udah bisa. Ya, saya tinggal telepon, yang ngomong nembak istilahnya itu bisa tuh. Karena udah dikasih sinyal lampu kuning. Tapi saya tahu ini hati nggak sejahtera. Kenapa? Karena dasarnya adalah balas dendam. Balas dendamnya positif ya, bukan karena benci ya. Dulu gua ngejar-ngejar, susah banget. Dia udah pacaran 7 kali atau 6 kali, saya nggak tahu lah. Berkali-kali, ya memang laris lah. Saya nggak pernah, saya jomblo terus gitu. Karena saya dasarnya dulu nggak pede ya. Tapi saya dasarnya juga, saya ingin nikah, itu sekali pacaran, masuk pernikahan gitu. Saya nggak mau gonta-ganti pacar, saya nggak mau. Ya karena gini ya, siapa di sini tahu stiker? Ya stiker yang buat apa? Pesan itu ya, yang warna kuning. Kalau nempel copot, lama-lama lemnya kan berkurang kan? Nah, kalau orang sudah terbiasa gonta-ganti pacar, begitu dia masuk pernikahan, lemnya udah gak kuat. Apalagi kalau sudah sampai hubungan seks, ya, playboy cap kampak, mana di mana, tulang rusuk saya di mana-mana, jadi tulang rusak. Udah lama-lama ya, pacaran tuh kayak biasa aja. Saya nggak mau kayak gitu. Kalian nanti bisa tanyalah sama Vanessa, saya udah nikah 21 tahun. Waktu itu kemana? Ke Israel ya, sama istri, ya dapat berkat. Orang gila kami bulan madu. Waduh, lagi bulan madu ya. Padahal anak udah 3, dikira bulan madu. Mereka nggak percaya, kok masih mesra sih sampai hari ini. Karena apa? Karena ya, itu, saya nggak gonta-ganti pacar. Jadi kalau teman-teman pacaran, gonta-ganti, lalu pacarannya karena terluka, ya lama-lama nggak nempel. Nah, saya ingat sekali, kuliah itu ujian saya. Saya tinggal telepon ngomong hari itu jadilah. Pas tahun baru lagi. Tapi saya nggak berani ngomong. Karena saya tahu, saya sadar di batin saya paling dalam. Ini bukan kehendak Tuhan. Dari mana taunya? Ya saya tahu, karena saya kan bergaul sama Tuhan. Ya. Dan saya tahu ini belum waktunya. Akhirnya saya lepas tuh. Saya benar-benar lepas sambil kayak nangis gitu, kayak seperti Abraham nyerahin Ishak gitu ya. Dari kecil kok sekarang saya lepas. Dan saya bersyukur. Hari ini saya mendapat yang terbaik. Saya sangat bahagia menikah dengan istri saya hari ini. Nah, itu prosesnya. Ya, dan ya saya pernah coba-coba bangun hubungan, tapi saya nggak berani, serius. Dalam arti gini, benar-benar jaga jarak gitu. Sampai sama yang satu ini, yang istri saya hari ini. Itu beda rasanya. Jadi teman-teman, saya ingin kuatkan itu. Ya, dan ketika saya jadian sama Sandy,
Nah, nanti mungkin teman-teman bisa lihat khotbah saya di channel YouTube Victory Church Indonesia. Setelah jalan saya ingat banget, saya jadian 3 bulan kemudian, istri saya, Sandy, waktu itu terbuka bahwa dia sudah pernah aborsi 2 kali. Waktu dia terbuka pernah aborsi 2 kali, itu seperti kepala saya dipukul gentong besar ya. Kami nggak pernah pacaran di tempat gelap, tapi itu di tempat restoran di Pondok Indah Mall waktu itu saya nggak bisa mikir. Kalau perempuan sudah aborsi, itu sudah hubungan seks atau belum ya? Saya nggak bisa mikir. Ya, tapi singkat cerita, saya sadarnya waktu saya antar Sandy pulang ke rumahnya, lalu saya pulang dalam perjalanan kan naik bis ya, ke Cawang, lewatin gunung lembah itu tuh. Ya. Nah, lalu di situ saya sadar, loh, jadi dan saya butuh 6 bulan untuk saya bisa terima masa lalu Sandy. Tuhan sembuhkan hati saya. Saya bilang, masalahnya bukan di kamu, itu kan masa lalu. Masalahnya di saya belum bisa terima. Sampai pikiran saya itu diubah Tuhan. Butuh 6 bulan. Ya, dan jadi saya masuk pernikahan sudah sembuh hatinya. Tidak ada lagi luka-luka. Ya, benar-benar pulih, saya ngerti kasih Tuhan, saya sadar, saya sombong, Tuhan sembuhkan dulu. Jadi jangan masuk pernikahan dalam kondisi yang luka hatinya, harus pulih dulu. Nah, jadi asik tuh pernikahannya, ya. Nah, itu aja sharing dari saya, ya. Jadi saya ingin menguatkan teman-teman, lebih baik saya jomblo atau punya pasangan. Jawabannya sudah tahu kan? Menurut Tuhan mana yang lebih baik? Oke, nah saat ini kita akan memulai sesi Q&A bersama Kak Doni. Nah, aku akan bacakan pertanyaannya ya, Kak. Nanti Kak Doni langsung jawab. Langsung saja, pertanyaan yang pertama. Kak, kalau kita harus stay jomblo sampai Tuhan berbicara, apa artinya kita tidak boleh PDKT atau dekat dengan lawan jenis? Atau apakah kita harus hilangkan rasa sukanya? Oke, ya. Terima kasih buat pertanyaannya. Sebenarnya bukan sampai Tuhan berbicara. Jadi Tuhan berbicara tidak baik manusia seorang diri, artinya saat itu kita sudah siap untuk masuk pernikahan. Jadi lebih tepat kapan saya menurut standar Tuhan seseorang itu siap masuk dalam hubungan. Ya, yang pertama tadi apa? Setelah dia segambar dengan Allah, benar-benar kenal Tuhan. Ya, ingat baik-baik. Saya yang sebenarnya bukanlah apa yang saya pikirkan. Mau tahu dulu, saya yang sebenarnya bukanlah apa yang teman saya pikirkan atau orang tua saya pikirkan. Jadi kalau teman-teman masih sibuk, masih takut, aduh, masih punya pikiran, aduh apa ya, saya nih kok begini ya, saya kok begini ya. Bukan, saya adalah apa yang Tuhan pikirkan. Apa yang Tuhan pikirkan tentang saya. Itu dulu mesti benar. Kita harus sepikir dulu sama Tuhan. Bayangin, kalau iPhone ini berpikir dirinya, sebutlah talenan, tahu talenan buat motong apa? Bawang apa? Rusak kan? Kita nggak bisa ketemu yang sepadan, karena kita belum sepikir sama Tuhan. Jadi teman-teman harus tahu dulu siapa teman-teman di mata Tuhan. Artinya punya percaya diri, punya keyakinan diri yang benar. Saya ini anak Tuhan, saya dikasihi Tuhan. Ya, bangun hubungan sama Tuhan, kenal Tuhan dulu. Nah, jadi seperti itu. Setelah kenal Tuhan, kalian belajar berdoa, belajar nyembah Tuhan, belajar firman Tuhan. Makanya kalau di gereja ada pendalaman Alkitab, belajar baca Alkitab. Saya itu baca dari Kejadian sampai Wahyu, sehari 4 pasal di masa-masa itu. Saya kenal Tuhan dulu. Nah, nanti baru habis itu kalian bekerja. Nanti Tuhan kasih kok pekerjaan. Ya. Nah, setelah itu terjadi, kayak saya nih. Nanti baru Tuhan bicara. Gimana Kak dengar suara Tuhan? Sekarang saya mau tanya dulu, ya. Kalian kenal nggak suara ayah kalian? Kenal kan? Ya. Sekarang kalau saya telepon Fania, Fania, ini papi.
Wah, dia tahu. Tapi sekarang coba misalnya Wendy telepon Fania, ngomong gini, Fania, ini aku papimu. Kira-kira Fania bilang apa? Fania ketawa kan, kenapa? Dia kenal suara saya. Kok kenal? Wong tiap hari bergaul. Kayak saya kenal nggak suara Tian? Saya kenal. Ya, waktu mami saya di rumah sakit, tiba-tiba sepupu saya telepon, Don, ada orang ngaku kamu WhatsApp minta duit lah intinya. Tapi sepupu saya ini, dia telepon langsung. Begitu telepon diangkat. Dia kenal suara saya. Kok ini suaranya bukan Doni ya? Kamu nih siapa? Enggak, ini aku kok, aku lagi batuk. Nggak bisa, kamu penipu. Nah sekarang saya mau tanya, gimana suara saya Fania? Christian, coba jelaskan. Kamu tahu nggak suara saya? Coba jelaskan sama Wendy gimana suara saya. Gimana? Susah. Nah, suara Tuhan itu yang pasti kalau kalian suka baca firman Tuhan, renungin firman Tuhan, lalu nyembah, kalian nanti otomatis. Tapi prinsipnya, suara Tuhan itu adalah suara yang di luar pikiran kita. Tiba-tiba. Ayo, sambil di silent ya ngomong. Tiba-tiba. Suddenly. Itu kayak apa ya? Masuk gitu di pikiran kita. Kita sampai kaget. Tapi itu sejalan dengan firman Tuhan. Nah, seperti itulah. Tapi jangan ngomong gini. Ada kan dulu ya, waktu saya masih ketua pemuda remaja, Kak Doni, saya dapat Tuhan bicara. Bicara apa? Itu jodoh saya. Dalam hati, pret. Kenapa? Yang pertama, ya, dia masih minderan. Masih nggak percaya. Gambar dirinya masih nggak bagus lah. Yang kedua, ya, doa aja jarang. Yang ketiga, belum punya kerjaan. Yang keempat, nggak tahu firman Tuhan. Ya lebih baik kamu seorang diri, kalau kamu nikah, kesian istri kamu. Nah, begitulah. Jadi, kalau kalian ngaku dengar suara Tuhan, tapi kalau 4 syarat dasar tadi nggak terpenuhi, ya nggak bisa juga begitu. Oke, benar banget, Kak. Pasti setiap kita punya momennya masing-masing ya kapan Tuhan berbicara gitu. Oke, Kak, yang kedua, bagaimana kita bisa tahu bahwa itu adalah tanda-tanda jodoh dari Tuhan? Iya, jadi begini. Jodoh dari Tuhan. Bukan berarti, oh Tuhan udah siapa nih satu jodoh nih. Sekarang begini, jumlah wanita sama laki-laki sama nggak di dunia ini? Lebih banyak perempuan dibanding laki-laki. Jadi itu kabar baik buat kita laki-laki, oke? Ya kalian belum nikah, jadi jumlah wanita itu lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Nah, kalau misalnya jodoh dalam arti satu, ya kalau gitu harusnya jumlahnya seimbang dong. Tapi kenyataannya kan nggak seimbang begitu. Jadi sebenarnya Tuhan hanya kasih jalur, bukan garis. Tahu jalur? Ya, kayak jalan itu kan ada jalurnya. Nah, artinya ada space di situ. Ada jarak. Nah, itulah hak bebas kita. Tapi Tuhan kasih pengamannya. Kamu boleh nikah dengan siapapun. Tapi ini loh yang benernya. Contoh apa tadi? Segambar dengan Allah. Gelap sama terang nggak boleh bersatu. Bagaimana mungkin orang nggak kenal Tuhan kok? Lalu dia tahu firman Tuhan. Siapa orangnya? Kalau dia memenuhi syarat itu, monggo. Paham ya? Nah, memang di Alkitab ada orang ngomong langsung. Ini contoh. Saya nih, contohnya saya. Sandy, istri saya sekarang, itu tahu saya bakal calon suaminya 2 tahun sebelum kita kenalan. Loh kok bisa? Iya, dulu saya ikut doa puasa 10 hari, Sandy ikut doa puasa 10 hari. 10 hari nggak makan. Loh, gimana rasanya, Kak? Lapar lah, nggak usah nanya, 10 hari nggak makan. Ya, nah, dalam doa puasa 10 hari itu ada kurang lebih 120 lebih lah. Semua anak-anak muda. Kita doa puasa. Nah, saya nggak kenal kan begitu banyak. Dan lagi puasa mana kepikiran jodoh, betul nggak? Orang lagi lemes banget.
Ya, kita mau doa kok. Nah, waktu itu saya worship leader. Konon kata istri saya, waktu saya worship leader lagunya gini, praise, praise to the Lord. Tiba-tiba ya, ada tangan di mata Sandy, nunjuk itu, lalu ada suara, pria di depan itu calon suami kamu. Waduh. Ini ceritanya setelah kita jadian ya, setelah tunangan baru dia cerita tuh. Saya sampai kaget. Ah, yang betul. Iya. Tapi nggak langsung kan, selesai nyanyi lagu itu, lalu Sandy datang sama saya, kenalan dong. Ah, Tuhan bicara. Kamu suami saya. Pingsan saya langsung. Oh, nggak kenal kok. 2 tahun setelah itu baru kita kenalan. Nah, setelah kenalan pun, saya nggak langsung suka, karena tipe saya dulu artis Hong Kong. Saya suka yang ya artis Mandarin lah, ya rambutnya panjang. Jadi bukan tipe saya lah dulu. Ya. Nah, tapi lalu kami jadi teman. Ya, kata Karadit minggu lalu, ingat teman dulu, teman, pelayanan sama-sama. Ya, lalu sampai saya punya teman namanya Budi EN, bilang, Don, kayaknya lu cocok sama Sandy ya? Saya bilang gitu, enggak, gue teman biasa kok. Enggak, lalu jangan macem-macem gitu. Nah, tapi karena kita dulu pelayanan bareng-bareng, lalu kami pelayan satu gereja, GPPS Bekasi, nah, saya nggak bisa nyetir, Sandy yang nyetir. Dan dia nyetir mobil truk angkutan semen. Ya, truk itu apa yang buat ngangkut barang-barang itu, semen, pasir, itu mobil-mobil kijang bak terbuka gitu. Dia nyetir, saya di sebelahnya. Lalu saya ini sambil nyetir, dia cerita bagaimana dia merintis anak-anak muda. Dan waktu dia cerita bagaimana dia mengasihi Tuhan, nggak tahu tuh kenapa. Saya belum tahu loh kalau saya ini bakal calon suami dia. Saya nggak tahu. Tapi saya ini udah tahu. Tapi nggak langsung. Itu proses normal tetap terjadi. Tiba-tiba, mulai hari itu saya nggak bisa tidur tuh mikirin dia. Selalu nelpon tiap hari, pengen ada nelpon aja, aduh pengen dengar suaranya. Mamanya yang ngangkat, tante, enggak tante, selalu ada aja ngomongin rapat lah. Nah, saya mulai kenal dia, tapi saya nggak tahu. Ya, nah lalu berjalannya waktu, ya udah tadi akhirnya mantep tuh. Ya, saya menyatakan cinta di telepon sampai gemetaran. Digantung, nggak dijawab iya, nggak dijawab tidak. Ya, tapi singkat cerita ya, berjalan waktu akhirnya doa puasa lagi 10 hari. Puasa 10 hari baru diterima. Di puasa 10 hari itu kami ada mentor. Saya nggak sendirian. Saya punya mentor, langsung didampingi. Ya, dan saya harus datang sama papa mamanya, pendeta Roni Sujak almarhum, ya, terbuka semuanya. Semua dalam terang. Jadi tidak ada back street. Ingat, anak terang tidak ada back street, langsung minta restu orang tua. Ya seperti itu prosesnya. Oke, sedap banget. Bisa dibikin drama Korea lah. Iya nih Kak, ceritanya lama-lama kayak makin kepo banget gitu nih sama Kak Doni. Oke Kak, yang ketiga, apakah orang-orang yang belum menikah menurut ukuran dunia itu artinya Tuhan tidak perhatikan padahal sudah kenal Tuhan dan pelayanan di gereja? Oke, nah sekarang saya saya kenal beberapa orang sudah usianya lanjut tapi belum menikah. Apakah dosa? Yang pasti nggak dosa. Adik saya 3 bersaudara. Saya anak pertama. Saya namanya Doni, Denny, Dolphin. Saya nikah umur 27 tahun. Dolphin juga kurang lebih begitu. Adik saya nomor 2 nikah umur 40 tahun. Karena keasikan kerja. Ya, dia kerja waktu itu di Australia, di Sydney, sibuk kerja. Jodohnya dari Pamulang. Ketemu di mana? Di Facebook. Gimana ceritanya nantilah tanya adik saya. Tapi maksud saya ngelihat adik saya enjoy itu. Ya karena apa? Menikah bukan untuk bahagia. Menikah untuk memberi kebahagiaan. Lebih baik, saya mau katakan, lebih baik teman-teman tidak menikah daripada salah menikah. Jauh lebih baik. Karena hari ini saya melayani pasangan-pasangan yang menikahnya salah. Udah hubungan seks sebelum menikah,
Nanti kalau teman-teman mau, ya nantilah ya, saya lagi atur, mesti denger lah. MP3-nya aja, suaranya itu tangisan, begitu pedih. Bayangin, suaminya selingkuh, istrinya selingkuh, tapi tinggal satu rumah. Hanya karena anak itu, sakitnya itu, aduh Tuhan. Nah, makanya jangan main-main. Kalau hari ini ada yang masih belum menuruti aturan Tuhan, Tuhan tidak paksa loh. Tuhan kasih ini aturannya, kamu ikuti, kamu bahagia. Tapi kalau kamu langgar, resiko kamu tanggung sendiri. Nah, untuk pulih itu harganya mahal sekali. Nah, percaya sama saya, jangan hanya modal cinta. Oke? Cinta itu bisa berubah. Dopamin itu paling lama 5 tahun. Habis itu hilang. Jadi kalau hari ini nonton drakor ya yang berbunga-bunga tuh setelah nikah, percaya sama saya, itu semua perasaan bubar. Yang tinggal apa? Pertemanan. Nah, kalau kalian kalau cuma berdasarkan asmara, aduh, nanti bisa habis tuh. Ya. Nah, nanti kalian belajarlah lebih aman, ikutinlah aturan Tuhan. Jadi jangan cuma modal perasaan. Nah, kalau yang belum nikah, ya lebih baik ya. Saya nggak tahu penyebabnya apa. Ya, tapi kalau yang pasti dia enjoy, kayak adik saya enjoy itu. Ya, ada beberapa juga, saya kenal Ibu Tati, nggak ada masalah. Udah hampir 50 tahun, enjoy. Gitu. Ya, tidak ada yang salah dengan menjadi single. Oke, Kak. Nah, teman-teman, kita masih ada waktu 10 menit lagi nih untuk pertanyaan. Kita cepat saja. Ini, Kak, bagaimana cara yang baik dalam menikmati masa jomblo? Keren nih. Gimana tuh, Kak? Saya dulu sangat menikmati. Dan arti gini, bahkan saya sebenarnya merasa tidak siap untuk menikah. Ya, karena ya waktu saya ingat banget ya, sekarang saya dulu ibaratnya tidak seperti hari ini. Kalau kalian hari ini kan ada mentoring, ada apa bisa tanya ya. Tapi bagaimana menikmati jomblonya ya? Kalau saya rasa kalau kalian dekat dengan Tuhan ya, kalian benar-benar bisa menikmati masa single kalian. Kalian fokus ikutin urutannya. Coba belajar, fokus sama Tuhan dulu. Sampai nanti Adam itu tidak pernah cari jodoh. Jadi yang ada adalah Tuhan mempertemukan. Jadi bukan cari jodoh, tapi Tuhan mempertemukan. Adam itu tidur loh. Ayo bilang semuanya tidur. Ya, relax. Nanti tiba-tiba kayak saya itu, nah saya ketemu Sandy itu, saya pernah ngalamin, saya baru inget nih. Waktu itu kita di konferensi wanita, misi wanita. Ya, tapi karena butuh panitia, saya terlibat di kepanitiaan, karena kan butuh cowok kan di kepanitiaan kan. Lalu saya ingat sekali waktu itu tiba-tiba Sandy lewat di depan saya belum terlalu kenal. Saya tahu aja tapi tidak terlalu kenal. Ya, dia lewat di depan saya, jalan set. Itu tiba-tiba ada pikiran di hati saya, kalau itu istri kamu gimana? Saya kaget, pikiran dari mana ini? Orang cewek lewat, kalau itu istri kamu. Nah, itu kayak Tuhan pertemukan gitu. Saya nggak cari-cari. Tapi waktu perasaan itu tiba, yang saya nyetir itu, tiba perasaan itu, saya benar-benar datang sama Tuhan, saya bawa sama Tuhan begini, Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihimu. Aku lagi suka nih sama seorang wanita. Aku tidak tahu apakah dia jodoh dari Engkau atau bukan. Tapi kalau bukan Tuhan, ini caranya. Kalau bukan Tuhan, saya rela lepasin kok. Yang sebelumnya saya lepasin kok. Yang depan mata itu saya lepasin. Karena saya lebih cinta Tuhan. Paham ya? Nah, ternyata akhirnya ya cinta saya ya, saya nyatakan perasaan, diterima juga, langsung saya masuk covering. Orang tua, saya datang ke orang tuanya Sandy, langsung ke rumahnya, karena saya juga udah usia waktu itu 25 tahun.
Ya, saya datang, saya bilang, Om, saya Doni, saya serius bangun hubungan sama Sandy. Apakah begitu? Tidak. Saya gemeteran. Saya keringat dingin. Sore Om. Saya Doni Om. Ya. Waduh, tapi saya memberanikan diri. Lalu saya datang juga sama orang tua, papi, mami saya terus mami, Doni udah punya calon istri. Jadi saya tidak pernah bilang Sandy itu pacar saya. Itu calon istri saya. Jadi saya memang bangun hubungan untuk menikah. Jadi kalau teman-teman ya masih usianya masih jauh dari pernikahan ya jangan dulu gitu. Ya itu sih dari saya, Tian. Mantap Kak Doni. Sangat meneladani kita ya teman-teman ya. Yang jomblo tolong tahan, jangan bersedih. Itu bukan ujian. Cakep. Nah, ini pertanyaan terakhir kita. Kak, berapa lama sih waktu ideal kita untuk bersahabat atau berteman sampai ke jenjang PDKT dan juga pacaran? Nah, berapa lamanya tidak ada ukuran yang pastinya. Tapi yang saya bisa jawab gini, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bangun hubungan sampai masuk pernikahan? Itu ada penelitiannya. Jadi, ingat ini, 300 jam pertemuan. Dari jadian sampai masuk pernikahan, yang sehat itu 300 jam. Karena itu ada dasar ilmiahnya. Saya waktu itu diajar sama mentor saya. Ya, jadi saya dulu dihitung, kamu sekarang jadian nih. Kalau tiap hari ketemu, kalau dalam waktu 300 jam, lebih dari 300 jam, ini yang normal ya, itu kayak magnet. Ingat baik-baik teman-teman, pria wanita yang normal itu seperti magnet. Kalau jaraknya jauh, belum ada daya tarik. Mulanya biasa saja. Tapi karena sering ketemu, ya satu gereja, ya apalagi satu sekolah, ya satu pelayanan, satu kali jarak karena tiap hari ketemu nih, mulai ada daya tarik kan, ya adu mata gitu, aduh gitu kan, ada perasaan. Nah saya gitu kan, nah begitu dekat, nah akhirnya jadian kan, nah ini mesti dijaga. Sejak jadian itu mesti benar-benar di cover karena itu dihitung. Saya benar-benar waktu itu dihitung 300 jam, seminggu mau berapa kali ketemu. 1 jam, 2 jam, nah dikasih bayangannya. Kalau kamu akhirnya ya 1,5 tahun itu, 2 tahun itu dapat. Nah, jadi saya mesti diatur. Karena kalau lebih dari 300 jam, dekat, daya tarik makin kuat atau makin lemah. Pasti makin kuat. Satu titik kalau begitu kuat, tetap pasti nempel. Itu ada satu jarak, begitu dekat jarak titiknya ini. Pasti. Nah, ini yang mesti dijaga nempelnya ini. Karena kemesraan itu daya tariknya begitu kuat. Saya tidak mau jatuh ke dalam hubungan seks sebelum pernikahan. Makanya dijaga. Jadi berapa lama? 300 jam. Ya, kurang lebih. Ya. Nah, 320 oke lah. Ya. Diatur lah. Makanya jangan masih SMA, masih kuliah, bangun rumah itu udah nggak bagus, nggak baik gitu. Tapi memang pertemanannya ya selama mungkin ya bisa 5 tahun, ada yang 7 tahun, teman aja, teman dekat, udah kenal, udah tahu keluarganya. Jadi jangan modal sosial media ya. Aduh bahaya. Temenan cuma sosial media doang. Waduh kita nggak tahu siapa dia, bahaya itu. Jangan tertipu, banyak hari ini penipu-penipu yang luar biasa gitu. Itu sih jawaban dari saya.